Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya Sinta dan Ken Family di Jepang. Video kali ini saya mau membuat tempe lagi. Karena kemarin itu saya membuat tempe ya, dan tempenya itu langsung diserbu, diborong sama teman saya. Makanya saya mau bikin tempe lagi. Nah, dalam ini saya membuat tempenya dalam jumlah banyak ya. Ternyata sayang sekali ya, separuh jadi separuhnya tidak jadi. Saya nggak tahu apa penyebabnya, mungkin karena tempatnya itu kurang memadai atau bagaimana. Tapi separuh dari tempe ini jadi ya, dan separuhnya lagi nggak jadi gitu ya. Saya kurang mengerti. Terkadang namanya juga kita lagi membuat ya, sama seperti lagi belajar ya. Jadi saya itu masih belajar membuat tempe, dan saya itu senang banget ya bikin sesuatu yang bikin saya buat terus menghasilkan karya gitu, dan karyanya itu bisa saya jual yaitu ke teman saya ya, dan teman sayanya itu bilang enak. Jadi saya itu semangat bikin lagi ya, meskipun pada akhirnya seperti ini ya. Dan ini separuh saya jadi ya tempe, dan separuhnya lagi gagal ya. Nggak apa-apa lah ya, untuk itu belajar. Nah, dan ini mau saya masukin kulkas ya, tempe yang sudah jadi. Nah, kira-kira segini ya. Jadi saya itu kemarin itu bikinnya itu 2,5 kg ya, tapi yang jadinya separuh doang, dan yang tidak jadi separuh ya. Nggak apa-apa lah ya, itu lagi belajar, dan saya harus lebih semangat lagi belajar supaya saya bisa jadi tukang tempe yang berhasil. Ya kalau bisa ya, mudah-mudahan. Jadi saya itu tinggal di luar negeri itu, kita itu harus serba bisa ya, bikin tempe, pokoknya bikin apa aja. Saya itu selalu dengan tangan saya sendiri ya, karena saya itu kurang suka atau kurang hobi ya namanya membeli makanan yang jadi. Ditambah lagi harga tempe itu di luar itu sangat mahal ya. Kan kemarin sebelumnya saya kasih video ya, kalau kalian lihat video saya sebelumnya, itu tempe itu satu papan itu kalau di Indonesia itu 5 ribuan atau 4 ribuan, saya nggak tahu ya, pokoknya sekitar segitu. Di sini tuh harganya 700 yen ya, 700 yen lebih ya, jadi 750-an apa ya kira-kira. Sekarang itu apa-apa mahal di sini, dan mungkin kalau dirupiahin bangsa 75 ribuan lah ya. Nah, lumayan mahal kan. Nah, jadi kalau misalkan saya bikin sendiri itu jadinya banyak dan puas. Nah, kebetulan di belakang rumah saya juga ini pas lagi panen ya, panen di musim panas ya. Nah, saya itu panen sayur ini ya, sayuran yaitu tomat, ketimun, dan terong ya. Nah, terongnya itu udah mulai besar, ketimunnya juga besar sekali ya. Tapi ternyata saya tanya-tanya ke orang Jepang, orang Jepang itu nggak suka ya kalau misalkan timun itu terlalu besar. Jadi size itu agak-agak kecil ya, tapi mereka itu kalau udah besar itu mereka itu nggak suka, nggak makan ya. Jadi mungkin kalau saya orang Indonesia sukanya yang besar. Jangan pikir yang aneh-aneh dulu ya. Nah, jadi kira-kira gitu ya. Jadi kalau misalkan kita itu kan, ketimun kita itu kan di Indonesia itu kan besar ya. Jadi sekitar sebesar itu ya ketimunnya. Tapi kalau di sini tuh rata-rata ketimunnya itu bentuknya itu kecil dan kurus-kurus gitu ya. Langsing-langsing lah ya. Nah, saya itu kemarin ini saya kasih ini ya, kayak saya kasih keranjang supaya nggak digigit binatang. Dan alhamdulillah semenjak saya kasih keranjang ini, penutup ini, buah ketimun saya nggak ada yang makan, dan alhamdulillah jadi banyak ya. Besar sekali ini bawah. Aku mau potong. Seperti ketimun besar sekali. Ini ketimunnya banyak sekali. Ketimunnya besar sekali. Ada ketimun lagi ya.
Belum ada lagi ya. Ada lagi satu lagi nih. Ketimun ada satu lagi. Udah dia jatuh. Mau dia jatuh. Ketimun dia jatuh tuh. Ketimun gede sekali. Gede sekali ketimunnya. Masih ada ketimunnya. Ketimun. Ini kucing kali. Iya. Kalau dia dikasih air tambah banyak tambah besar ya. Nah. Nih. Ketimun ada lagi. Gede sekali ya. Yang ini nih. Tuh. Timunnya gede sekali berdiri dia. Jadi ketimunnya itu berdiri ya. Tuh ketimunnya gede sekali. Bandingin ini yang sebenarnya yang ini kecil. Ini yang ukuran biasa, ini ukuran jumbo. Gede sekali. Tuh ya. Belum ada ya. Ada tomat ya. Tomatnya jatuh ke lantai. Tomat. Tapi dia belum menyerah. Jadi saya itu mau membuka saringannya ya supaya saya mudah mengambil tomat yang ada di tengah-tengah ya. Karena ini susah sekali ya, dan ini itu sarangnya ini tebel ya. Jadi dia itu susah kalau saya ngambil. Jadi saya harus buka dulu biar gampang nanti saya mau ngambil tomatnya. Dan tomatnya itu yang di tengah-tengah itu udah pada merah semua, yaitu mini tomato. Jadi tomat kecil-kecil gitu ya, rasanya manis. Kalau di Indonesia mungkin dibilangnya baby tomat ya, buah cherry ya kalau nggak salah, saya nggak tahu deh. Pokoknya seperti itu. Nah ini itu kalau nggak diginin itu semuanya biasanya kayak tahun kemarin. Jadi tomat saya itu kebanyakan dimakan binatang ya. Jadi kalau misalkan malam saya nggak tahu binatang apa, tapi yang jelas binatang itu makanin pohon saya, buah saya ya. Jadi makanya semenjak saya kasih net begini ya, saya kasih keranjang begini, semuanya alhamdulillah buahnya nggak ada yang dimakan. Nah ini sarangnya udah saya buka separuh dari belakang, jadi saya bisa ngambil tomatnya. Tomat yang di tengah-tengah itu karena sudah merah. Nah saya ambil sebagian, dan karena rata-rata masih pada hijau ya. Memang enak sih dibikin sambal ya, sambal tomat hijau ya kalau nggak salah. Nah itu enak banget, cuman karena saya pengennya warna merah, jadi saya ambil yang warna merahnya saja. Nah kira-kira ini lumayan banyak ya, dan anak-anak saya suka banget ya sama tomat ya. Tapi kalau yang kecil itu nggak doyan tomat, tapi yang kakak-kakaknya dan semuanya ya, nenek, kakek, suami juga senang banget sama tomat. Ini ada buah nih. Oh, tomatnya nih ngegantung. Kalau tomat yang udah matang itu petiknya gampang ya. Tuh ya. Tinggal ditempelin aja di tangan, dia jatuh sendiri. Tuh.
mulai ini. Isya. Bisa bikin sambal hijau nih enak. Tomatnya sama. Tomat hijau tuh ya, tomatnya cakep-cakep. Pada jatuh tomatnya. Ya. Jadi tomatnya itu banyak ada yang pada busuk juga ya karena dimakan sama binatang kali. Itu pada jatuh di bawah. Jadi dia itu mungkin keberatan buah. Ya, tuh. Tuh, segini. Nah, dan ini terong juga ya. Terong itu meskipun pohonnya kecil, kurus, tapi dia udah berbuah ya. Terkadang dia cangking beratnya dia terkadang suka nunduk sekali begitu ya pohonnya, karena buahnya udah mulai berat kali ya. Nah, jadi pohon terong juga ada di belakang, dia juga udah mulai menghasilkan terong, alhamdulillah. Jadi semuanya terong yang udah agak besar-besar saya potong saja biar nanti nggak dimakan binatang. Nah, kalau udah jadi kayak gini kita kumpulin semuanya jadi banyak lumayan. Tapi kalau pohon cabai saya masih pada kecil-kecil, belum menghasilkan cabai. Jadi yang lain mah sudah sudah menghasilkan buah, udah panen. Pohon cabai saja yang belum ya. Mudah-mudahan nanti bulan 8 kita bisa panen cabai ya, dan cabainya itu bisa menjadi besar. Karena saya sangat berharap sekali. Nah, ini hasil panen hari ini ya, udah lumayan banyak ketimun, terong dan tomat ya. Nah, ini saya mau siram dulu biar tanamannya subur ya, biar dia bisa ngasilin Karena sering aku kasih buah lagi yang beras, bagus, yang lebih bagus lagi ya, dan dia biar subur juga. Karena saya itu kenapa suka tanamannya ini, sebenarnya tanahnya ini enggak terlalu dalam ya. Tapi karena saya sering kasih kayak itu ya beras yang kulitnya beras itu yang di bagian luarnya kan saya kan selalu ngegiling sendiri. Jadi beras kulitnya luarnya itu saya kasih buat tanamannya, dan dia itu jadi sehat banget ya pohonnya, jadi subur dan benar-benar subur ya. Jadi dia bisa ngasilin tanaman yang benar-benar bagus ya. Dan ini ada pohon daun bawang sedikit tapinya ya, ada bunga juga. Dan di sini ada pohon stroberi ya. Stroberinya juga udah mulai numbuh-numbuh sedikit-sedikit, alhamdulillah. Nah, semuanya itu tinggal saya nungguin aja ini. Dan ini pohon cabai juga. Pohon cabai ini juga masih terlalu kecil ya. Mudah-mudahan dia bisa ngasilin banyak. Nah, sekarang saya mau ngasih lihat ini ya. Kemarin itu saya kan dari kebun. Dari kebun saya itu dapet ini boleh dari kebun saya. Ini namanya ume ya. Ini pohon ume. Pohon ume itu kayak buah gitu, dan dia bisa dibikin minuman ya. Minuman di musim panas. Nah, ini saya ngambil yang dari jatuh-jatuhannya aja ya. Sebenarnya ini tuh awalnya tuh dia warna hijau, tapi berhubung karena dia udah jatuh jadinya dia sampai warna kuning gitu. Sebenarnya saya sebelumnya waktu masih hijau tuh mau ngambil, cuman karena saya sibuk atau panas, capek, jadi saya terkadang males juga ya. Dan ini kemarin saya langsung ngambil dan kebetulan banyak yang jatuh di bawah, sayang, jadi akhirnya saya pungutin. Nah, dan ini ada manisan buatan kakek ya.
ini manisan namanya rakio. Kalau di sini bilang rakio. Jadi dia itu kayak dari bawang warna putih, seperti bentuknya itu seperti bawang merah, tapi dia warnanya putih kayak bawang putih juga, tapi bukan bawang putih juga ya. Jadi namanya tuh kalau di sini rakio terkenalnya ya di Jepang. Jadi ini buat manisan kayak acar gitu ya orang Jepang. Jadi rasanya itu dikasih cuka manis sama dikasih cabe. Rasanya itu enak ya, kayak pedes-pedes gitu ya. Mertua saya itu suka banget. Nah, jadi saya taruh sini karena saya akan membuat ini ya minuman jus ya, umeboshi dari itu ya. Jadi saya pindahin biar dia itu ada tempatnya ya. Saya mau bikin minuman jus. Jadi saya pindahin ke dalam botol kopi ya, biar nanti saya mau taruh di kulkas. Setelah taruh di kulkas dia kan jadi dingin dan rasanya juga lebih enak kalau dingin ya, karena manisan rakio ini dimakan itu pas dingin di waktu musim panas, enak sekali. Tapi saya terus terang saya nggak terlalu suka baunya itu loh, baunya yang bikin satu ruangan penuh bau. Tapi kalau orang yang suka tergantung juga ya. Kalau orang yang suka tergantung masing-masing ya, pasti suka. Tapi kalau misalkan orang yang nggak suka ya seperti kayaknya bau gitu, kayaknya nggak enak baunya, pokoknya nyengat banget. Nah ini saya taruh semuanya di dalam toples seperti ini ya. Nih setelah toplesnya saya kosongin, saya cuci dulu. Setelah saya cuci baru saya mau sterilin ya. Biasanya kalau orang Jepang itu kalau bikin minuman atau bikin minuman umeboshi gitu ya. Pokoknya kalau minuman ume itu ya minuman musim panas. Jadi dia itu harus sterilin biar dia bersih, nggak banyak. Pokoknya nggak ada kuman lah ya, dibersihin, disterilin. Pakai air panas boleh, pakai alkohol boleh, pokoknya apa aja yang bikin dia jadi bersih, steril. Dan karena tadi bekas rakio, jadi rakio itu baunya nyengat banget, jadi pas banget kalau diginiin, jadi baunya itu juga hilang ya, jadi bersih, pokoknya bersih ya. Dan semuanya itu dipakai air panas semua tutupnya, jadi biar kembali steril dan bersih kembali. Jadi bisa saya gunain untuk bikin minuman ume ya, umeboshi jus ya. Pokoknya secukupnya aja dibikin bersih ya, disterilin. Nah kalau udah emang benar-benar bersih menurut kita ya, pokoknya langsung angkat aja dan semuanya dibikin rapihin supaya enggak ini lagi ya, enggak baunya enggak bau lagi, dan semuanya hilang ya kotoran atau baik bakteri ya. Pokoknya kalau biasanya kalau musim panas itu kan kotor ya, banyak kuman ya, nggak musim panas nggak musim dingin juga sih, pokoknya supaya disterilin lah ya. Nah ini udah saya bersihin, udah jadi steril. Jadi mau saya buat jus ya, jadi jusnya itu saya taruh sini, dan bahan-bahannya itu yaitu gula batu sama ini ya, minuman jus apel ya. Nah ini buahnya juga udah saya bersihin, udah saya cuci berkali-kali biar dia bersih, karena kemarin itu kan di dalam pasir ya, kena tanah lantai. Nah ini sekarang sudah saya campurin semuanya, jadi tinggal saya kasih minuman asam ya, asam rasa apel ya. Nah di sini tuangin aja langsung. Jadi kita tunggu kira-kira 2 mingguan ya. Setelah 2 mingguan nanti ini menjadi minuman yang segar ya. Bagus banget buat minum musim panas, karena musim panas di Jepang itu bener-bener panasnya full. Bagaimana sih kalau misalkan di Indonesia kan kita kan udah terbiasa ya panas ya, karena 1 tahun itu panas ya, andai kan ada juga musim dingin, musim hujan doang maksud saya. Nah kalau di Jepang itu musim panas, musim dingin, musim hujan, pokoknya ada 4 musim ya. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba dingin, ada tiba-tiba musim panas ya, panas itu berasa banget ya kalau misalkan sebelumnya musim dingin. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba musim panas datang, kita itu panasnya berasa banget ya, beda banget.